Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya berarti ya. Untuk melakukan pembacaan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Berprestasi terlebih dahulu ya. Alifah Syahira, Hadir, Fasina Jajara, hadir. jadi ada semua ya. Terus untuk kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan beberapa materi. Ada yang tahu nggak hari ini Ibu akan menyampaikan materi apa? Remaja ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang konflik dan integrasi sosial. Apa itu konflik? Ada yang tahu? Jawab. Suatu pertikaian antara dua pihak. Nah, benar sekali. Terima kasih ya Iva. Kalau ini konflik menurut para ahli ya, menurut Robert itu merupakan perjuangan untuk memperoleh sesuatu seperti status, nilai, kekuasaan, dan tujuan. Namun tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi untuk menunjukkan pesaingnya juga. Lalu menurut Kartono itu suatu proses sosial yang bersifat antagonistik dan kisahnya itu bersifat sementara ataupun permanen. Selanjutnya ada faktor penyebab konflik, itu ada 4. Yang pertama itu perbedaan individu, yang kedua perbedaan latar belakang kebudayaan, yang ketiga perbedaan kepentingan, yang keempat perubahan nilai-nilai yang cepat. Yang pertama itu perbedaan individu, itu biasanya individu memiliki pendirian dan tujuan yang berbeda dengan individu lain. Yang kedua itu perbedaan latar belakang kebudayaan. Nah, Indonesia ini kan memiliki ciri khas ya, keanekaragaman yang banyak. Nah, di situ kan seperti di daerah Wahan itu minoritasnya kan kayak Kristen, Konghucu, dan mayoritasnya Islam. Kalau misalkan yang minoritas tidak menaati peraturan yang mayoritas orang Islam, pastinya akan menimbulkan konflik. Lalu perbedaan kepentingan, misalnya ini seperti Wasi dan Iva. Misalnya Wasi sukanya roti bakar, sedangkan Iva sukanya roti goreng, kayak gitu kan berbeda kan. Lalu perubahan nilai yang cepat. Nah, biasanya ini dilakukan kajian terlebih dahulu supaya masyarakatnya itu tidak mengalami culture shock. Tahu nggak culture shock itu apa? Itu seperti ketegangan, kaget, masyarakatnya kaget atas perubahan sosial yang terjadi. Terus ada akibat konflik. Yang pertama itu meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Yang kedua, pertanyaan suatu hubungan. Yang ketiga itu terjadinya perubahan kepribadian individu. Yang keempat ada rusaknya harta benda dan melayangnya nyawa manusia. Yang kelima ada akomodasi dan dominasi ataupun penaklukan. Nah, kalau yang pertama ini menekannya solidaritas. Biasanya kan ada dua belah pihak yang mengalami konflik. Nah, di situ ada penengahnya. Dan si penengah itu memiliki rasa empati dan simpati untuk menangani konflik kedua belah pihak itu. Jadi kan memiliki rasa solidaritas. Yang kedua, letaknya hubungan. Nah, jika terjadi konflik, biasanya kan kita tidak berinteraksi atau komunikasi. Nah, di situ kita akan merasakan letaknya hubungan, kejauhan ya. Selanjutnya, terjadinya perubahan kepribadian. Nah, di sini itu misalnya dua-duanya saling menyesuaikan atau sebaliknya, atau satunya itu berpegang teguh pada kebenarannya sendiri. Terus yang keempat, rusaknya harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Biasanya terjadi pada konflik yang besar ya, kayak konflik di samping itu sampai ada pembunuhan fisik. Lalu ada akomodasi, dominasi, dan penaklukan. Ini biasanya pada pihak-pihak yang terlibat pertikaian. Nah, dari penjelasan tadi ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada izin bertanya Bu.
kemudian Lalu misalnya terjadi konflik, bagaimana cara menanganinya? nah tadi kan beberapa pengertian faktor dan akibat konflik. Pastinya ada cara mengatasi konflik. Nah ini secara umum ya, jadi lihat. Yang pertama itu dengan cara menghindar, yang kedua memaksakan kehendak, yang ketiga menyesuaikan kepada orang lain, yang keempat ada tawar menawar, yang kelima kolaborasi. Nah menghindar itu maksudnya kayak gini, ada dua pihak. Nah yang satu itu berasumsi atau berpikiran kayak ngapain sih saya berkonflik, kalau tidak ada untungnya juga. Nah akhirnya dia menghindar dari konflik itu. Lalu memaksakan kehendak, misalnya dia kekeh sama pendiriannya kalau dia itu benar. Terus selanjutnya ada menyesuaikan kepada kepentingan orang lain atau keinginan orang lain. Itu berarti dia bisa menurunkan egonya untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingan orang lain, maksudnya kepentingan bersama untuk berdamai ya. Terus tawar menawar di sini itu dua belah pihak itu mengorbankan kepentingan dan tujuannya masing-masing untuk bisa bermuara ke perdamaian. Lalu adanya ini konflik selanjutnya itu ada kolaborasi. Maksudnya apa? Kolaborasi ini biasanya konflik yang benar-benar bermasalah sehingga perlu penanganan khusus dan cara-cara untuk menanganinya, seperti kayak pertikaian dalam rumah tangga itu kan kalau tidak ada mediasi antara kedua belah pihak bisa berujung pada adjudikasi pada meja hijau. Lalu selanjutnya ada integrasi sosial. Apa itu integrasi sosial? Yang bisa jawab? Aku kasih poin deh. Yuk, Ada. silakan. Integrasi adalah kesatuan dari masyarakat. Nah, benar sekali. Makasih Bu Iva. Nah, bisa dilihat sini ya. Integrasi sosial itu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda untuk menjadi satu kesatuan. Sama ya, berarti. Selanjutnya ada syarat-syarat integrasi sosial. Itu biasanya masyarakat berhasil menciptakan nilai dan norma yang dibuat bersama. Nah, biasanya nilai dan norma itu berjalan sudah lama. Lalu anggota-anggotanya itu bisa saling melengkapi. Terus selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi integrasi sosial. Yang pertama itu ada homogenitas kelompok. Nah, di sini itu kelompok yang homogen bisa mempercepat adanya integrasi. Lalu kedua ada besar kecilnya kelompok ya. Nah di sini itu jumlah anggota kelompok itu menentukan cepat lambatnya suatu integrasi sosial. Yang ketiga ada mobilitas geografis. Nah semakin banyak masyarakat yang datang atau pergi maka bisa berpengaruh pada integrasi sosial. Terus ada efektivitas komunikasi. Nah, kalau lebih efektif dalam berkomunikasi, maka proses integrasi sosial makin cepat. Lalu ada bentuk-bentuk integrasi sosial. Nah, integrasi sosial ini ada 3, normatif, fungsional, dan koersif. Kalau normatif itu akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat dan didasarkan pada Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua itu fungsional, misalnya fungsi-fungsi yang diciptakan masyarakat kayak peraturan yang ada di suatu lingkungan. Nah kalau koersif itu suatu aturan yang persatuan yang berdasarkan perasaan. Lalu ada proses integrasi sosial yaitu asimilasi dan akulturasi. Saya tahu nggak asimilasi akulturasi? Bentar ya. Asimilasi itu menggabungkan dua budaya menjadi satu kebudayaan untuk memunculkan kebudayaan baru, namun tidak meninggalkan sifat aslinya. Lalu kalau akulturasi itu menerima kebudayaan baru tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan si penerima. Nah, ada faktor pendorong integrasi sosial. Karena itu adanya kesamaan unsur dalam suatu kebudayaan. Yang kedua itu adanya musuh dari luar. Nah, yang ketiga kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Terus yang keempat adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda.
Terus selanjutnya adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Yang selanjutnya adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Terus adanya perkawinan campuran atau amalgamasi. Nah, dari penjelasan itu tadi, ada yang ingin ditanyakan? Oke, ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini ada yang ingin menyimpulkan ya? Oke, Ibu simpulkan terlebih dahulu ya. Konflik merupakan suatu pertikaian yang terjadi dalam masyarakat, biasanya berbentuk fisik maupun non fisik, terus bersifat sementara atau permanen. Nah, biasanya orang melakukan konflik itu dikarenakan ingin menguasai atau mengambil status, memperoleh sesuatu yang dimiliki oleh orang lain sehingga menimbulkan suatu konflik tersebut. Nah, akibat dari konflik tersebut timbullah integrasi sosial. Nah, integrasi sosial ini dilakukan untuk menyatukan suatu unsur yang berbeda untuk menjadi satu kesatuan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberi tugas kalian buatlah peta konsep ya untuk pertemuan selanjutnya mengenai materi yang Ibu paparkan tadi. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih. Mungkin kalau ada salah kata atau misalkan kalian belum paham bisa jaga Ibu. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.